Sinta Nuriyah Rel teaching di kelas 3 SMA. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kayaknya kurang semangat ya. Belum makan? Udah makan belum? Benar. Yang benar. Benar. Jawab soalnya satu kali lagi ya. Biar semangat. Auranya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah yang ganjil itu bakal dapat pahala. Jadi Rasulullah itu kayak ganjil. Jadi kita jawab soalnya 3 kali, oke? Oke. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah bisa bertemu dengan teman-teman semua. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua yang Ustazah sayangi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu. Kenapa jalan? Boleh Ustazah duduk? Boleh. Soalnya dari tadi Ustazah nggak dikasih duduk. Boleh ya? Boleh. Oke, ada ketua kelas di sini. Ada. Siapa ketua kelasnya? Najwa. Najwa. Yang mana Najwa? Oh, Masya Allah. Oke. Najwa, pimpin. Doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Nah, sekarang Ustazah absen dulu ya. Alhamdulillah. Yang pertama, Anissa Nurfadilah hadir. Hadir sudah. Baik Nisa Anggraini. Dwi Audra Safira. Mardia. Naya Humairo. Najwa Alia Rahma. Hadir sudah. Nia Wahyu Pawasti. Nurul Syafina Syasya. Rafida Zafiro Putri. Sakit. Oh sakit, Masya Allah. Semoga cepat sehat ya. Amin. Rafida Zafiro Putri. Tadi udah ya? Oh Marito, Masya Allah. Afwan. Rahmadani. Hadir sudah. Sahratul Aini. Hadir sudah. Sumardini. Izin. Sumi. Hadir sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, semuanya sebelum kita mulai, kita harus ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Tahu apa ice breaking? Ya. Bukan ice cream ya. Bukan ice cream. Ice breaking itu penyemangat. Ada yang udah punya penyemangat? Belum. Al-Quran selama ini dijadikan apa? Astagfirullah. Orang tua di rumah dijadiin apa? Bukan penyemangat hidup. Semangat. Semangat, oke? Oke. Kalau saya bilang tepuk semangat. Ngat. Semangat, oke? Bisa ya? Iya, sudah. Oke. Tepuk semangat. Mama. Semangat. Aduh, itu saja yang lupa jadinya. Oke. Coba dipimpin sekarang sama ketua kelasnya, Najwa. Ayo, silakan. Tepuk semangat. Mama. Semangat. Oke, semangat ya. Pelajaran hari ini yang akan Ustazah bawakan adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah
Gak ada penghapus ya. Tanggal berapa sekarang? 8. Tanggal 8. Hari apa? Hari Rabu. Rabu 2022 bulan 6. Oke. Al-Quran adalah wahyu Allah. Boleh di next? Nah, terkait dengan materi Al-Quran adalah wahyu Allah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Setiap kita mau melakukan pertemuan kapanpun itu, dengan guru-guru siapapun itu, kita harus tahu apa itu tujuan pembelajaran. Ya. Jadi, karena tercapainya tujuan pembelajaran hari ini nih. Apa aja tujuan pembelajaran hari ini tentang Al-Quran adalah wahyu Allah? Yang pertama, memahami materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nanti teman-teman 1 jam ke depan atau 40 menit ke depan bakal memahami isi materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran dengan baik. Nanti teman-teman bakal tahu apa itu nama-nama Al-Quran itu apa aja, ya. Karena Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang banyak, ya. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada kata lainnya juga, oke? Nah, selanjutnya menunjukkan orang yang berperilaku teguh kepada Al-Quran. Jadi banyak, apalagi teman-teman yang menghafal Al-Quran semua kan? Ada yang udah 30 juz? Sudah. Masya Allah, Ustazah kalah kayaknya. Mungkin nanti Ustazah nyusul ya. Amin. Semoga Ustazah 40 juz. Amin. Jangan dibawa. Ya, nanti Ustazah doakan Ustazah supaya 30 juz juga sama teman-teman semua ya. Amin. Jadi nanti apa aja materinya? Memahami materi tentang Pengertian Al-Quran menurut para para ulama. Lalu yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran dengan baik. lalu yang ketiga, Menunjukkan orang yang berperilaku teguh kepada Al-Quran. semua. Selanjutnya yang pertama yaitu pengertian tentang Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ayo dong, acung dong, jangan. Ayo, harus berani. Anak pondok semua. Ya, Mardia? Alhamdulillah. Pintar. Apa lagi? Ayo, setiap hari bertemu dengan Al-Quran, setiap menit bertemu dengan Al-Quran. Masa nggak kenal Al-Quran? Petunjuk, betul. Apa lagi? Pedoman, pintar banget. Ada lagi, satu orang lagi. Sumi, senyum-senyum. Ayo, apa Al-Quran? Apa aja? Kitab Ustazah. Apa terang? Apa aja? Kitab Islam. Pintar, betul. Yang semua teman-teman perkatakan, yang semua teman-teman lontarkan, ucapan itu semua benar ya. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran kitab sucinya umat Islam. Itu betul semua. Bukan kitab sucinya orang Yahudi, Kristen, bukan. Kalau Kristen itu kitab sucinya apa? Injil. Kok tahu sih? Oke, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa diberikan Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal berapa Al-Quran turun? 17 Ramadan. Masya Allah. Kita udah lewatin 17 Ramadan belum? Sudah ya. Kemarin khatam berapa juz? Selama Ramadan? Oh, Masya Allah. Khatam 1 kali, 2 kali? 2 kali. Siapa yang paling terbanyak khatam di sini? Semua? Masya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada sebelum para nabi. Siapa aja? Nabi Isa, Nabi Musa. Kitab apa aja? Ayo, ada yang tahu? Injil. Dan Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad. Oke, next.
Paham ya tentang Al-Quran ya? Paham. Ya dong, paham. Nah, Al-Quran menurut pendapat para ulama, menurut Ahliyani, ya, menurut Ahliyani, Al-Quran merupakan Al-Quran bentuk kata berasal dari benda mati atau masdar dari kata qara yang artinya membaca. Surah apa itu yang artinya membaca? Iqra bismi. Itu surah apa? Surah Al-Alaq. Di situ ada bacalah, ya kan? Iqra, bacalah. Jadi Al-Quran itu menurut Ahliyani itu adalah membaca. Yang kedua, menurut Al-Faro, Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Al-Quran disebut dengan petunjuk? Iya, petunjuk untuk masuk surga ke jalan benar. Karena di dalam Al-Quran isi-isinya itu menerangkan tentang kebaikan. Tidak ada yang dijahat-jahatin. Tidak ada Al-Quran itu mengajarkan kita kejahatan. Ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam Al-Quran. Ini nih, di Al-Quran ini kamu tuh harus sholat. Kalau sholat kamu masuk surga. Kamu itu harus puasa. Kalau puasa masuk surga. Kamu itu harus belajar. Kalau belajar masuk pesantren. Ya, jadi semua yang ada di Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang ada di Al-Quran itu itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Oke, selanjutnya menurut Az-Zujaj, Al-Quran adalah kumpulan dari surah dan ayat memuat tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah Nabi Nuh, benar? Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Nabi Lut, Nabi Musa, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pun kisahnya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan mau baca tentang sirah nabawiyah itu di Al-Quran yang versi aslinya ya. Jadi kalau misalkan saya nggak punya sirah nabawi, ya udah coba baca Al-Quran. Jangan hanya membaca saja, tapi baca artinya juga. Jadi kita harus tahu isi kandungan dari Al-Quran. Terlalu cepat nggak Ustazah menjelaskannya? Tidak. Oke. Menurut Az-Zujaj, Al-Quran adalah kumpulan surah dan ayat yang memuat tentang kisah-kisah umat terdahulu dan berisi perintah dan larangannya. Ada perintah? Ada. Apa aja? Sholat, puasa, zakat. Iya, terus buat apa lagi? Banyak ya, dan lain-lain. DST saya sebutin aja sendiri. Terus ada juga berisi tentang perintah dan juga larangan. Apa aja larangannya? Berbuat zina, terus berbohong, bermaksiat, apa lagi? Mencuri, maling, wis. Kayak serem banget malingnya bilang pesan maling, ya. Kayak nuduh gitu. Nggak bercanda aja. Oke, ya udah tahu ya. Kalau Ahliyani apa? Gak boleh lihat. Ahliyani, menurut Ahliyani apa? Qara, apa itu? Membaca. Lalu menurut Al-Faro, menurut Al-Azujaz, umat terdahulu. Udah apa? Oke, Ustazah ulangi ya. Harus dihafal ini. Pulang-pulang dari sini harus pinter. Gak boleh ada yang kosong. Ya. Jadi menurut Ahliyani, Al-Quran itu adalah membaca atau bacaan. Yang kedua, menurut Al-Faro, Al-Quran adalah petunjuk. Yang ketiga, menurut Az-Zujaj, Al-Quran adalah kumpulan surah-surah terdahulu, kumpulan ayat-ayat atau surah-surah kisah yang terdahulu dan juga perintah dan larangan. Sudah dikunci di dalam otaknya? Sudah. Pintar. Oke, next. Nah, orang yang berperilaku teguh kepada Al-Quran. Banyak ya orang yang berperilaku teguh kepada Al-Quran. Yang pertama apa aja? Selalu berkata jujur. Tulis aja deh, ini spidol. Gunanya untuk tulis. Jujur. Terus yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Berbakti. Pada siapa? Allah. Bukan yang lain kan? Terus yang keempat?
jujur, amanah, berbakti kepada orang tua, dan Sopan. Masya Allah. Jadi yang pertama, selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta atau berbohong terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Silahkan dicek. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 7 dan surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Dan yang kedua, tidak menggibah atau menggunjing. Enggak boleh tuh ya, gibah. Ini dia kayak gini loh sama si itu. Si ini kayak gini loh. Ih, dia mah mulutnya cempreng gitu. Itu enggak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan mau ngegibah itu ditahan. Ya, misalkan berperilaku jelek. Ya Allah sabar. Udah biarin aja dia kayak gitu ya. Terus kalau misalkan ada yang ngegibahin, ya wajar kita sakit hati ya. Tapi ya udah jangan dilawan sama samanya. Kok dilawan sama gibah? Harus digibahin lagi. Jangan ya. Nah, terus menggunjing sama aja ya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Iyalah, kalau orang yang berhafal Al-Quran itu pasti sudah tentu harus berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan jadikan Al-Quran sebagai sebuah formalitas saja. Nih gue 30 juz. Nih saya punya sertifikat 30 juz, 10 juz, 5 juz. Itu nggak akan ada gunanya kalau kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nggak boleh ya. Sama aja itu namanya munafik. Terus yang terakhir, selalu berbuat amanah. Kalau misalkan disuruh ngapain? Ngelakuin amanah. Kayak ustazah dikasih tugas dari dosen. Kayak gini. Ayo dibuat. Ada yang disuruh angkat jemuran. Misalkan angkat jam 5 sekarang. Semua harus sudah diangkat. Langsung diangkat. Jangan nanti aja biarin ustazah marah-marah dulu baru aku keluar. Nggak boleh gitu ya. Nah gitu. Kalau misalkan disuruh piket. Ayo piket. Kamu piket barisan ini ya. Gak mau aku pengennya belah sana. Nah, jadi jangan ngatur sendiri. Karena semua pondok, semua sekolah pasti ada aturan. Oke? Ya, sudah. Udah ya, dikunci nih ya. Apa aja tadi pertama? Jujur, amanah, berbakti, sopan. Pintar semua. Next. Nah, selanjutnya ini kayaknya yang terakhir. Dapur ya. Oke, bentar lagi istirahat ya. Bentar lagi bel. Oke. Yang pertama nama-nama Al-Quran yaitu Alkitab. Jadi selain Al-Quran ada kata lain yaitu Alkitab. Apa artinya Alkitab? Yang ditulis. Yang kedua, ada juga Al-Quran, artinya bacaan atau yang dibaca. Yang ketiga, Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Jadi Al-Quran itu termasuk isi yang memberi peringatan. Yang ketiga, ada Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Beda. Jadi bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Yang terakhir ada At-Tanzil. Apa itu At-Tanzil? Yang diturunkan. Karena Allah menurunkan Al-Quran. Nazala yanzilu. Apa artinya? Pintar ya bahasa Arabnya semuanya ya. Oke. Coba ayo kita hafalkan. Alkitab artinya yang ditulis. Alkitab artinya Yang ditulis. Al-Quran artinya Yang dibaca. Az-Zikr artinya Peringatan. Al-Furqan artinya Pembeda. At-Tanzil artinya Dituturkan. Masya Allah, pintar semua. Oke. Nah, next Ustazah akan kasih pertanyaan. Kita berdiskusi, oke? Selanjutnya. Udah habis ternyata. Oke. Nah, karena tadi Ustazah buat kue di rumah, jadi Ustazah mau berbagi. Berbaginya dengan cara ilmu. Ustazah memberi, kalian harus ngasih ilmu. Jadi Ustazah nanya, kalian harus memberi Jawaban. Bisa ya? Tapi nulis di papan tulis. Ya? Oke? Oke. Sekarang sebutkan nama-nama lain Al-Quran. 2 aja. Ayo yang mau cepat. 2 aja. Ayo. Siapa aja nih? Coba. Oke, yang Najwa dulu. Najwa habis itu Mardia. Tadi udah ngasih. Nanti Mardia pertanyaan selanjutnya. Apa aja? Nama Al-Quran. Ya, kedua.
ulama. Mardia, satu aja. Nulis di sini. Ulama siapa tadi yang diingat? Ahli. Siapa tadi? Al-Faro. Terserah. Apa itu sama artinya ya? Double nanti dapatnya. Al-Faro artinya. Satu aja. Al-Faro artinya apa? Al-Faro. Ya. Oke, betul nggak? Betul. Masya Allah, tepuk tangan dong. Oke, ini ketinggalan nggak mau? Oke, ya mungkin itu aja ya. Ya sudah. Oke, karena ini sudah jamnya sudah habis KBM kita akhiri. Gak apa-apa ya, gak ketemu Ustazah. Nanti next kita ketemu lagi, oke? Oke, sudah. Harus dipelajari yang tadi. Dan Ustazah kasih tugas buat teman-teman semua, yaitu per kelompok hafalkan surah Al-Kahfi ya, yang dibaca setiap malam Jumat atau malam Jumat, surah Al-Kahfi dan isi kandungannya tentang apa aja, oke? Oke, Per kelompok dibagi dua, ada 13 orang kan? Ya sudah. Dibagi dua jadi berapa? Ada Ya 7 dan 6. 7 dan 6 dong. Ya, oke? Bisa ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, terima kasih telah membersamai Ustazah dan juga telah mendengar beberapa penyampaian materi dari Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Kita tutup dengan ya